Assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, seperti biasa teman-teman, saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, video-videonya sudah ada. Silakan saja kalian cek akun saya, klik aja foto profil saya, masuk saja ke akun saya teman-temannya, klik bagian realnya ataupun bagian video, kalian scroll saja sampai ke bawah, sesuaikan saja videonya dengan sensasi yang sedang kalian rasakan. Minimal kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan bagi kalian ya. Itu sepengalaman saya seperti itu. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar, di sini saya sudah catatkan pertanyaan-pertanyaannya. Saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya, kalau misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, kalau misalkan ada komentar-komentar saya ataupun jawaban-jawaban saya di video saya ataupun salah-salah kata ya teman-teman ya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kembali lagi saya jawab pertanyaan kalian teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama, Bang, saya lagi batuk pilek, aman nggak kalau minum obat? Nah ini teman-teman ya, yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Kadang kita itu ada di fasenya takut minum obat ya teman-teman ya, pokoknya takut minum apapun, apalagi obat gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu kan pemulihannya lama teman-temannya, panjang gitu ya masa prosesnya gitu ya. Sepengalaman saya seperti itu. Kadang mungkin ada yang bertahun-tahun ya, mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya, ataupun 5 tahun ataupun lebih dari 5 tahun gitu ya. Nah sedangkan dalam fase ataupun proses kita menjalani proses pemulihan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, kita itu sebagai manusia biasa pasti ada aja gangguannya teman-teman, entah batuk, entah flu gitu ya, pasti aja ada aja gitu, entah demam, entah sakit gigi, entah sakit apapun itu ya. Selain gangguan asam lambung, GERD, anxiety, pasti akan terkena gangguan-gangguan yang lainnya ataupun penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya, seperti pilek, sakit gigi gitu ya, pusing, sakit kepala, ada juga pasti gitu, seperti itu, selain dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Nah kalau misalkan kalian dengan keadaan sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, terus terkena flu juga ataupun terkena batuk pilek gitu ya. Nah itu kan orang yang terkena gangguan asam lambung kan biasanya nih teman-teman ya, itu lambungnya itu sensitif dengan obat ya. Pengalaman saya seperti itu, apalagi obat yang tidak diresepkan dokter ya. Dan kita itu sebenarnya sering searching Google gitu ya, kita itu sering googling aman nggak nih ya gitu, obat untuk lambung gitu kan. Kadang kita sering screening seperti itu, sering searching seperti itu teman-temannya.